terhadap pasal tersebut, Nikita Mirzani juga tidak memenuhi dalam unsur-unsur sebagaimana yang ada di dalam putusan pengadilan tingkat pertama gitu. Kejadian seperti ini. Ya kalau sampai masuk penjara gimana? Aku kan nggak ngerti juga kalau memang itu betul ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya? Karena apa? Ya aku ngomong seperti ini. Kalau ini betul-betul aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Terjadinya kayak gini, maaf, balik flashback ke persaingan antara Inara dengan Ridwan. Ada nggak rumor-rumor akhir-akhir terjadi dulu perceraian dengan diduga perselingkuh? Nggak ada, Mi. Kalau yang Nggak ada. Ridwan kan langsung kan waktu itu karena dimasukin ke Instagram, dimasukin ke ini masalah-masalah gitu. jadi pure kalau masalah Ridwan Inara cerai itu pure tidak ada kecocokan, bukan masalah orang ketiga. Wah, kecocokan ada banyak hal yang nggak bisa diceritakan di sini. Oke? Berarti- Biarlah itu menjadi rahasia mereka. Berarti Mi akan maksudnya nanti dengan kejadian seperti ini ada berencana juga nggak sih ngambil anak-anak ke pihak Bang Virgon sendiri? Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udahlah, ambil aja anak-anak gitu nih. Nggak mungkin Ah. akan dong. Ya. Ada yang nggak bisa saya ceritain di sini. Anak-anak kecil itu bercerita sama saya pada waktu terakhir saya ketemu cucu saya yang 3 itu. Nggak bisa saya ceritain di sini. Ya pokoknya ada yang anak-anak itu bercerita sama saya, gitu. Itu pas kapan Mi bercerita tentang Mami? Mungkin di vlognya. Ya waktu saya terakhir ketemu sama cucu saya 5 bulan yang lalu. Nah, mungkin Mami sendiri melihat sosok Inara asli seperti apa sih Mami dari kacamata Mami? Aduh, saya kayaknya udah nggak bisa ngomong lagi. Tak ngerti dah. Makanya hidup itu jangan ketinggian style. Kadang ada roda di bawah, ada roda di atas. Ya kan? Kayak begini, ya kan? Aku juga jadi nggak ngerti. Udah pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini, kan sedih. Harus dia masih bisa cari nafkah, ya kan? Aku juga bukan mau menghakimi, enggak. Itu yang aku pikirkan. Dia ya mungkin selama ini kan dia kan megang uang banyak dari anak saya. Tapi mungkin dengan adanya kayak gini, ya gimana itu coba? Aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa sekarang. Ayo mudah-mudahan aja sih, aku juga ikut berdoa. Aduh mudah-mudahan jangan beneran ini gitu loh. Orang lain tuh cuma bisa bilang kasihan ya ini ya anu ya. Saya, kalian tahu nggak hati saya dirobek-robek? Itu. Aku cuma berdoa, semoga urusannya cepat selesai. Ketika kalau memang anak dia sampai masuk, ya apa boleh buat. Saya mungkin juga sementara berhenti dari kesenian untuk cucu-cucu saya kan gitu. Itu aja sih. Mungkin melihat Virgon juga kemarin ngajak anak-anak main gimana Mami? Mungkin apakah sudah ada firasat juga mungkin seperti apa? Sebenarnya saya udah ditunjukin yang itu saya bilang ada sesuatu yang anak-anak itu praktekkan ke saya tapi saya nggak bisa ngomong di sini gitu loh. Jadi mungkin Tuhan tuh kasih hikmat sama saya sehingga saya juga kok gini ya gitu loh. Sampai habis kayak begitu terus saya disuruh pulang. Aku nggak ngerti gitu ya. Apakah dia lihat dari CCTV atau gimana? Aku nggak ngerti juga. Tapi mungkin Mami juga melihat Bang Virgon yang mungkin kan dulu tempat tertimpa masalah, tapi pada akhirnya beliau itu lebih memilih diam dan kayak menutup keburukan yang kemarin lah mungkin. Ya. Mami. Anakku itu bukan nggak mau bicara bukan berarti nggak peduli. Menambahi problem untuk anak-anak di kemudian hari. Gitu loh. Kenapa aku bilang nambahin problem untuk anak-anak di kemudian hari? Ya kan?
Sekarang mungkin anak-anak masih kecil, belum ngerti apa itu sosmed, apa itu ini. Tapi dengan berkembangnya waktu, berkembangnya segala ini, segala macam ini, bisa kau hindari. Nggak bisa dihindari. Ya kan? Pasti tahu. Dan mereka betapa frustasinya mereka kalau kayak begitu. Aku aja yang sendiri ngidupin anakku, ya, ngebesarkan anakku, aku sekolahin anakku, ya kan? Itu aja anakku, aku pulang malam, pulang pagi, nggak tahu siang atau malam, nggak tahu. Anakku aja masih bisa komplain, masih bisa ngomong, mami sih kita ditinggal-tinggalin. Mami kan single fighter nak, cari nafkah untuk kalian, harus jadi bapak jadi ibu, kan gitu. Di tenggorokan udah luka-luka nih nyanyi untuk kalian, untuk nafain kalian, kan gitu. Nah, makanya aku bingung, nggak tahu lagi harus mau bicara apa, mau ngomong apa, nggak ngerti lagi aku. Kalau ini sampai benar terjadi sesuai dengan laporan yang ada kalian dengar tadi di sana, ya itulah, aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Oke. Oke. Mami, terima kasih banyak Terima ya. kasih. Mami sehat-sehat nih. Sehat, Amin, Mi. amin, amin. Mami izin. Ya, oke. Untuk berkasnya kan udah masuk ya ke pengadilan tinggi. Selanjutnya kami dari tim penasihat hukum Nikita Mirzani menunggu untuk putusan dari pengadilan tinggi atas banding dari Nikita Mirzani. Dalam proses banding itu kakak yang substansinya apa sih? Substansi untuk banding itu apa karena dituntut 4 tahun apa gimana sih? Ya, karena putusan kemarin itu 4 tahun ya untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dari jaksa penuntut umum sendiri juga mengajukan banding, kemudian dari pihak Nikita jadi terbanding dan pihak Nikita juga mengajukan banding, JPU juga jadi terbanding gitu loh. Nah, untuk materi dari Nikita Mirzani dalam bandingnya ada beberapa poin-poin ya yang disampaikan yang dimasukkan di dalam materinya yang kami anggap itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang hakim yang memeriksa dan mengadili kemudian memutuskan perkara Nikita Mirzani itu belum memasukkan semua ya poin-poin pertimbangan yang seperti yang dari tim penasihat hukum harapkan gitu, yang kami sampaikan di pledoi. Tapi kakak sebagai kuasa hukum kita, ini kan proses sudah diputus. Dalam pandangan kakak sebagai kuasa hukum, apakah TPPU-nya nggak ada kena, apa gimana kakak? Kakak meyakinkan bahwa klien kakak tidak bersalah? Kami yakin sekali untuk TPPU itu sama sekali tidak memenuhi unsur sebagaimana yang unsur dalam TPPU. Jadi akan meyakinkan itu untuk proses banding itu dikabulkan? Dikabulkan. Kalau untuk TPPU dikabulkan, begitu juga untuk pasal 45 ayat 10 junto 27B ayat 2, kami dari tim penasihat hukum memiliki keyakinan bahwasannya untuk terhadap pasal tersebut Nikita Mirzani juga tidak memenuhi dalam unsur-unsur sebagaimana yang ada di dalam putusan pengadilan tingkat pertama gitu. Karena ya banyak ya tentu saja poin-poin, salah satunya begini. Untuk poin yang membuka rahasia tadi ya. Nikita Mirzani kan disangkakan Atau dituduhkan? ya, atau dituduhkan dia, bukan dituduhkan sih sebenarnya, maksudnya oleh hakim pengadilan tingkat pertama kan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim di tingkat pertama bahwa Nikita Mirzani ini membuka rahasia ya yang kemudian menguntungkan dirinya. Nah, sekarang membuka rahasianya itu apa? Di dalam putusan tersebut tidak dijelaskan apa rahasia apa yang dimaksud begitu. Apakah rahasia produk? Kalaupun produk
rahasia apa di dalam produk itu yang dibuka rahasianya. Apakah tentang tidak adanya izin BPOM atau ada kandungan yang berbahaya di dalam produk itu, ataukah apa? Nah, itu tidak dijelaskan di dalam putusan hakim yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Tapi kakak melihat dari konsultasi perkara yang sudah diputus, apakah ini minta kerjasama nggak sih dalam poin ini kakak memperdalam kasusnya ini?